Bab 1292 Sistem Perencana Utama. Sebuah mainan. Artefak surgawi bermutu tinggi sebagai mainan? Sudut mulut orang berkedut. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap Suke dengan iri. Merampok barang dari pembangkit tenaga listrik yang dicurigai sebagai raja surgawi atau lebih tinggi? Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Jika ada pembudidaya yang dibubarkan di sini, beberapa pembudidaya yang kuat dan berani mungkin mempertimbangkan untuk merampok item tersebut. Namun, semua orang di sini berasal dari sekte terkuat di alam surgawi. Mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka dan sekte di belakang mereka hanya untuk artefak surgawi tingkat tinggi atau sejenis bahan ilahi. Meskipun mereka tergoda oleh Purple Sky Edge Metal ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa mengambil risiko merampoknya lagi karena mereka melewatkannya. Melolong, aku tahu, selalu seperti ini, semua barang bagus diambil olehmu. Buttface berteriak dengan ekspresi tragis di wajahnya saat ini. Suke memutar matanya saat dia menimbang batang ungu emas Top Acting King di tangannya. Buttface, kamu harus mengerti bahwa aku menyediakan semua materi. Berkat api dewa, kamu bisa memurnikan logam zaman langit ungu. Gay Asterismen, semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Lupakan, ayo pergi dan temukan gadis itu. Lalu kita akan keluar, kata Buttface tanpa daya. Dia telah merencanakan untuk menyingkirkan Suke dan kembali ke sini untuk mendapatkan artefak ilahi. Dia tidak menyangka dia akan kembali dengan tangan kosong lagi. Pergi keluar, lalu warisan di tempat ini. Suke tertegun. Mendengar ini, orang-orang lainnya mengerutkan kening. Karena Buttface mengatakannya seperti ini, jelas bahwa bahkan dia tidak percaya diri untuk pergi ke tempat lain. Kalau begitu, perjalanan mereka hanya bisa berakhir di sini. Lagi pula, mereka tidak bisa masuk sejak awal. Jika bukan karena mereka melacak Buttface dan Duan Jiude, mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini hari ini. Jika Buttface dan Duan Jiude tidak berani pergi ke tempat lain, maka mereka hanya akan membuang nyawa mereka jika mereka mencoba memaksa masuk. Ji Wuyun mengangkat bahunya tak berdaya. Lupakan saja, pada akhirnya, ini adalah perjalanan yang sia-sia. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk perjalanan ini. Selain itu, dia tidak perlu memperebutkan posisi anak Tuhan. Karena dia tidak berhasil setelah mencoba yang terbaik, sudah waktunya untuk mundur. Aku tahu tidak semudah itu untuk mendapatkan warisan dewa. Penguasa dari Istana Zhou tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Semuanya telah memutuskan untuk menyerah. Meskipun tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tempat ini, mereka tidak memiliki banyak harapan ketika melihat reruntuhan tempat suci Tao ini. Sebenarnya tidak terlalu buruk. Jangan lupakan sisa jiwa dewa di altar di luar. Saat kita keluar, kita bisa membaginya lagi. Penguasa dari gunung di Zhou berkata sambil tersenyum. Dua orang lainnya juga menganggukkan kepala. Rupanya, mereka memikirkan sisa jiwa dewa. Setidaknya, mereka bisa membagi sisa jiwa dewa. Tetua Su, haruskah kami pergi dulu atau menunggumu? Bai Keiling bertanya sambil menatap Suke saat ini. Kamu bisa pergi dulu, aku harus menunggu seseorang sebelum aku kembali, kata Suke sambil melambaikan tangannya. Dia ingin melihat Ryu Jingning. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 8 tahun sejak mereka berpisah di lembah pemakaman surgawi. Selain itu, banyak anggota Buddha Ji telah meninggal di sini. Dia harus menemani dan menghibur Ryu Jingning. Mendengar Suke tidak ingin pergi, Ji Wuyun berkata dengan tergesa-gesa, Tetua Su, dalam hal ini, artefak surgawi yang baru saja kamu pinjam. Jangan khawatir, tidak sulit untuk meminjamnya lagi. Ketika saya keluar, saya akan menemukan waktu untuk pergi ke alam surgawi Kisha. Pada saat itu, saya akan mengembalikan artefak surgawi kepada Anda, kata Suke dengan tenang. Namun, Jade Badge Ji Wuyun telah berubah menjadi artefak Refining Essence. Saat ini, Suke tidak dapat memikirkan apapun untuk mengembalikannya kepada Ji Wuyun. Jadi dia harus berkulit tebal dan menundanya untuk sementara waktu. Ji Wuyun tidak meragukan kata-kata Suke. Dia pikir lelaki tua ini bahkan tidak peduli dengan artefak surgawi bermutu tinggi, apalagi artefak surgawi yang lebih rendah. Jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Oke, Tetua Su akan diterima di Kisha Celestial Realm?
Terima kasih kembali, Suke menjawab dengan senyum ramah. Dia telah memasukkan Kisha Celestial Realm ke dalam daftar hitam di dalam hatinya. Jika tidak perlu, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat itu seumur hidupnya. Pada akhirnya, sekelompok orang berbalik dan pergi. Mereka melewati tempat suci Tao dan kembali ke jalan mereka datang. Budfest dan Duan Jiude memimpin dan kembali ke reruntuhan di belakang. Ryu Jingning telah terluka oleh beberapa mantra yang membatasi. Selain itu, luka-lukanya diperparah oleh pertempuran dengan klan petani ilahi. Meskipun dia telah diselamatkan oleh Budfest dan Duan Jiude, dia hanya dapat menemukan tempat untuk melakukan kultivasi terpencil dan memulihkan diri. Tapi sekarang, Suke datang ke sini. Dia tidak kekurangan ramuan sama sekali. Selain itu, dia memiliki persik 9 reinkarnasi dengan kekuatan inti surgawi yang melimpah. Jika dia menggigitnya sedikit dan memberikannya kepada Ryu Jingning, itu akan lebih efektif daripada ramuan apapun yang akan dia konsumsi dalam kultivasi terpencil selama beberapa hari. Namun, tidak lama setelah Budfest dan Duan Jiude bergegas ke reruntuhan, mereka tiba-tiba berhenti dan berdiri diam di tempat asalnya dengan linglung. Suke menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya, apa yang terjadi? Di mana dia? *CK. Tempat ini tidak benar. Budfest menoleh dan berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Duan Jiude juga bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, seharusnya tidak demikian. Kami menyembunyikannya di rumah kecil ini. Bagaimana dia bisa menghilang bersama rumah itu? Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan. Ji Wuyun dan dua penguasa lainnya memandang mereka dengan heran. Mereka tahu siapa yang dibicarakan Budfest dan Duan Jiude. Lagi pula, mereka telah menyaksikan klan petani ilahi menangkap anggota Buddha Ji dan membawa mereka ke sini. Kemudian, mereka menyaksikan Ryu Jingning diselamatkan oleh Budfest dan Duan Jiude. Namun, mereka tidak menyangka Ryu Jingning akan mengalami kecelakaan dan menghilang sama sekali. Apakah kamu salah arah? Suke tidak bisa menahan cemberut saat dia berjalan maju. Tempat suci Tao ini cukup luas, dan dikelilingi oleh reruntuhan. Mereka semua terlihat persis sama, dan sulit untuk membedakan arahnya. Jadi normal bagi Budfest dan Duan Jiude untuk mengingat tempat yang salah. Tidak, benar-benar ada masalah. Ekspresi Mo Junchen berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dia menunjuk Budfest dan Duan Jiude dan melanjutkan, kami memasang barisan pelindung di sini sebelum kami pergi. Sekarang barisan itu masih ada di sini, tetapi orang-orang dan rumahnya telah menghilang. Apa? Suke segera mengubah ekspresinya. Ryu Jingning terluka. Jika dia mengalami kecelakaan atau mengalami mantra pembatas, dia mungkin akan terbunuh. Apa? Tetua Su, tunggu sebentar. Sepertinya ada pintu rahasia di tempat ini. Ji Wuyun berkata sambil berjalan saat ini. Pintu rahasia? Suke tidak mengerti. Ji Wuyun tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menembakkan seutas Celestial Core Power ke depan. Dor! Bersamaan dengan suara teredam, penghalang tak terlihat muncul di reruntuhan di depan Budfest. Ketika kekuatan inti langitnya mengenai penghalang, itu langsung tersebar dan menghilang ke udara tipis. Seperti yang kuharapkan, Ji Wuyun berkata dengan serius, ini adalah fenomena yang ada di banyak medan perang kuno. Beberapa tempat akan diisolasi dan disembunyikan tiba-tiba. Kami menyebutnya pintu rahasia. Sayang sekali kami belum menemukan cara untuk memecahkannya. Tetua Su, apakah hal seperti ini terjadi di zamanmu? Pada waktuku, Suke tertegun. Kemudian, dia mengangkat bahu dan berkata, pada waktuku, ini harus disebut hantu memukul tembok. Hantu memukul tembok? Nama yang luar biasa. Semua orang yang hadir terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata ini. Hantu apa yang memukul tembok? Bagaimana kita bisa memecahkannya? Budfest berteriak. Gunakan otakmu, kata Suke, memutar matanya. Bagaimana kita bisa memecahkannya? Jika Anda bertanya kepada saya harus bertanya kepada siapa? Oke. Budfest menjawab tiba-tiba. Kemudian, dia membungkuk dan menendang kaki belakangnya ke depan. Tubuhnya melesat seperti panah hitam. Ledakan. Kemudian, kepala Budfest menabrak penghalang tak terlihat dengan keras, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi.
Kemudian, jeritan menyayat hati Budfest terdengar. Aduh, astaga, sakit. Bukankah kamu bilang pakai otakmu? Kenapa tidak berguna? Di depan reruntuhan, para penonton tercengang dan terdiam. Apakah ini caramu menggunakan otakmu? Sudut mulut Suke berkedut. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya. IQ Budfest turun lagi. Apa yang dapat saya? Rupanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sial, jangan diam saja. Aku sudah menabraknya. Setidaknya aku harus memberimu sedikit tahu busuk untuk menyehatkan otakku. Budfest berteriak sambil menatap Suke saat ini. Apakah kamu masih membutuhkan nutrisi untuk otakmu? Suke mengangkat alisnya. Apakah orang bodoh ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Apakah dia mencoba mengelabui tahu busuk itu? Retakan. Tiba-tiba, suara garing datang dari penghalang tak terlihat, dan retakan kecil muncul di udara. Para penonton terkejut dan menatap celah itu dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kami menemukan pintu rahasia semacam ini di reruntuhan medan perang kuno lainnya, kami tidak dapat memecahkannya, tidak peduli seni sihir apa yang kami gunakan. Bagaimana itu bisa dihancurkan hanya dengan menabraknya? Mungkinkah pintu rahasia ini lemah? Kebanggaan langit dan wali mereka semua berkumpul di sekitar mereka. Mereka telah menemukan pintu rahasia semacam ini sebelumnya. Beberapa orang dari sekte mereka terjebak di dalamnya. Pada akhirnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, medan perang kuno itu sangat terbatas sehingga bahkan Tai Celestial tidak bisa memasukinya. Hanya kultivator paling kuat di Golden Celestial Stage yang bisa menghancurkan mereka. Namun, setelah menggunakan mantra yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membuka pintu rahasia ini. Tapi sekarang, setelah Budfest menabraknya, celah muncul di pintu rahasia. Ini sangat mengejutkan. Suara mendesing. Seorang wali di Golden Celestial Stage menyerang penghalang tak terlihat dengan seni sihir dengan segera. Bang! Bersamaan dengan suara yang membosankan, seni sihir berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan mendarat dengan keras di pintu rahasia. Lalu menghilang dengan cepat. Namun, tidak ada celah baru yang muncul di pintu rahasia. Bahkan retakan yang disebabkan oleh kepala Budfest perlahan sembuh. Apa yang sedang terjadi? Para penonton tercengang. Tidak apa-apa, pintu rahasia tidak bisa dibobol. Tapi satu-satunya retakan sudah diperbaiki. F*CK, apa yang kamu lakukan? Kak Achilles. Bah, ayah dari Brother Achilles berkata bahwa kamu perlu menggunakan otakmu. Apakah kamu punya otak? Dewa ini telah menunjukkannya sekali, dan kamu masih menggunakan seni untuk melawan? Budfest menjadi marah di tempat. Sebelum bisa pamer, celah yang dibuatnya sudah hilang. Bagaimana tidak marah? Penjaga di panggung surgawi emas juga merasa malu. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menyangkal Budfest. Semua orang yang hadir tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada yang bisa menyangkal situasi seperti itu. Siapa yang meminta orang bodoh ini untuk berhasil dengan otaknya? Namun, seni sihir penjaga juga membuat semua orang mengerti satu hal. Pintu rahasia ini tidak lebih lemah dari pintu rahasia di tempat lain. Itu benar-benar sama. Bahkan pembangkit tenaga listrik di Golden Celestial Stage tidak dapat menembusnya. Tentu saja, serangan Budfest juga memberi mereka petunjuk. Pintu rahasia ini bisa menyerap kekuatan seni sihir. Tapi itu bisa dihancurkan dengan kekerasan? Biarkan aku mencobanya. Seorang penguasa dari Gunung Disou dari alam surgawi Tianliang mengajukan diri untuk menerima tantangan tersebut. Namanya Nan Yuanqin, salah satu penguasa dari Gunung Disou. Fisiknya telah ditempa. Fisiknya bisa masuk dalam 10 besar di antara semua penguasa. Sekarang, dia akan mencoba menerobos pintu rahasia dengan fisiknya. Semua orang di daerah ini berpikir itu mungkin berhasil. Lagi pula, bahkan seekor anjing pun bisa membuat celah di pintu rahasia. Nan Yuanqin pasti bisa melakukannya. Kamu bodoh. Beraninya kamu mencobanya dengan fisikmu yang lemah? Aku bisa mematahkan kakimu dengan satu pukulan? Budfest mencibir ke arah Suke dengan jijik. Itu belum tentu benar. Nan Yuanqin melangkah maju dengan senyum tipis. Dia cukup percaya diri dengan fisiknya. Dia mengangkat telapak tangannya perlahan dan bernapas dengan frekuensi yang aneh. Napasnya tenggelam ke dantiannya.
Kekuatan inti surgawinya didistribusikan secara merata di garis meridiannya. Seketika, fisiknya dalam kondisi prima. Teknik pernafasan Raja di Shou. Ji Wuyun memandang Nan Yuanqin dengan serius dan berkata, "Aku tidak menyangka saudara Nan mendapatkan warisan seperti itu. Sepertinya kamu akan segera menjadi putra dewa." "Kakak Ji, kamu menyanjungku. Aku bukan satu-satunya di suku kita yang mendapatkan teknik ini," Nan Yuanqin berkata sambil tersenyum. Momentum mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Dia menyesuaikan fisiknya dengan teknik pernapasan khusus. Fisiknya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi penghalang tak terlihat, Nan Yuanqin tiba-tiba melambaikan tinjunya, yang membuat suara siulan dan mendistorsi kehampaan. Kemudian dia meninju dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Penghalang membuat suara besar. Nan Yuanqin terlempar mundur beberapa langkah. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Orang-orang lain di daerah itu juga terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Penghalang tak terlihat tidak rusak sama sekali. Itu bahkan tidak meninggalkan bekas, apalagi retakan. Hah, seperti yang aku katakan, tubuhmu terlalu lemah. Mundur saja dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Buttfast mengambil kesempatan itu untuk mengejeknya. Sementara itu, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan bangga, "Gunakan otakmu." Petik 2. Wajah Nan Yuanqin menjadi pucat. Dia tidak mencoba lagi. Dia telah mempelajari sesuatu tentang pintu rahasia dari serangan sebelumnya. Setidaknya, dia yakin dia tidak bisa menembus pintu rahasia. Para jenius dan pelindung yang hadir juga menyadari hal ini, dan mereka semua terkejut. Saat penonton melihat ke arah Buttfast lagi, ekspresi mereka menjadi aneh. Mungkinkah fisik anjing ini begitu kuat? Penatua Su, tidakkah Anda akan menyerangnya? Bai Keiling memandang Suke saat ini. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang juga melihat Suke. Semua orang telah menyaksikan kekuatan fisiknya. Sekarang Nan Yuanqin telah gagal, mereka menantikan untuk melihat apakah Suke bisa berhasil. Tentu saja aku akan menyerangnya. Tapi pernahkah kau memikirkan apa yang akan menunggu kita ketika pintu rahasia dibuka? Apakah itu benar-benar pintu penghalang yang sederhana? Kata Suke dengan serius. Mendengar itu, orang-orang lainnya terdiam. Mereka semua telah melihat pintu rahasia semacam ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah bisa membukanya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dibuka. Tadi, mereka hanya ingin melihat pintu rahasia dihancurkan. Namun, setelah mendengar kata-kata Suke, mereka menyadari bahwa itu berisiko. Lagi pula, pintu rahasia semacam ini hanya muncul di reruntuhan medan perang kuno, tempat para dewa bertempur. Itu benar-benar tidak biasa. Penatua Su, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Ji Wuyun bertanya dengan serius, menatap Suke. Aku juga tidak tahu. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Jadi, saya sarankan kalian semua mundur. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melindungi kalian semua jika sesuatu yang tidak terduga terjadi." Jika sesuatu yang berbahaya terjadi, dia hanya bisa membawa Buttfast, Duan Jiude, dan orang-orang lainnya pergi dengan mantra pelarian ilahi tingkat surgawi. Tentu saja, dia juga harus menyelamatkan Ryu Jingning. Adapun orang-orang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengingatkan mereka karena Ji Wuyun telah meminjamkannya artefak surgawi, jadi dia ingin membalas budi terlebih dahulu. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Su. Mendengar itu, Ji Wuyun pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, orang-orang lainnya juga mundur. Bai Keiling juga mundur bersama orang-orang lain dari Danau Giok. Pada saat ini, Suke perlahan mengangkat kaki kanannya. Seutas cahaya keemasan menyilaukan keluar dari kakinya. Kaki kanan emas dari kaki raja yang tangguh. Itu bisa menghancurkan ribuan arai. Apa yang disebut pintu rahasia ini seperti mantra yang membatasi. Bagaimana itu bisa menghentikan Act of King's-Lake yang diperkuat oleh Holy Physique? Apalagi kali ini, dia berusaha menyelamatkan Ryu Jingning. Suke tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan Act of King's-Lake yang dibatasi pada 100.000 acting top points untuk menendang pintu rahasia dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan besar, kaki kanan Suke menginjak penghalang tak terlihat dengan berat.
Pintu rahasia ditutupi dengan retakan padat seperti kaca. Kemudian itu hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, pintu masuk yang gelap gulita muncul di depan semua orang. Seluruh pintu masuk yang gelap gulita tampak seperti lukisan yang telah terkoyak. Di dalamnya ada jurang maut. Di jurang maut, orang melihat sosok yang cantik. Itu adalah Ryu Jingning, yang masih menyembuhkan lukanya di kultivasi terpencil. Dia duduk diam di lubang dengan kaki disilangkan. Sepertinya dia tidak tahu di mana dia berada atau apa yang sedang terjadi di dunia luar. Aneh, kenapa aku punya firasat buruk? Buttface mengerutkan kening dan berkata dengan curiga saat ini. Duan Jiude juga mundur selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, aku juga memiliki perasaan yang sama. Mengapa kita tidak meramal dulu? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kulit penyu, artefak surgawi yang lebih rendah, dan hendak melakukan ramalan. Suke tidak menghentikannya, karena pada saat ini, dia juga merasakan hawa dingin yang menjalar dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Ini adalah intuisi yang sangat berbahaya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh keberadaan yang menakutkan. Itu sangat menakutkan. Orang-orang dari pasukan utama juga terkejut saat mereka menatap kosong ke pintu masuk yang gelap gulita. Jadi ini yang ada di balik klan kegelapan? Pemikiran kita terlalu sederhana. Mungkin ini bukan sekedar penghalang, tapi lebih seperti aturan yang mengisolasi dunia. Begitu kita diisolasi, itu sama saja dengan meninggalkan dunia kita. Wanita bermarga Liu itu duduk di dalam, benar-benar tidak sadarkan diri. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menyelamatkannya. Banyak orang saling berbisik. Bagi mereka, ini adalah pengalaman baru, dan sama sekali tidak membantu. Tetua Su, saya punya barang di sini. Mungkin kita bisa mencoba menyelamatkan Nona Liu dari dalam, kata Bai Keiling saat ini. Dia mengeluarkan selembar kain satin putih, yang warnanya sama dengan pakaiannya. Itu tidak terlihat aneh sama sekali. Namun, ketika dia memegangnya di tangannya, Suke terkejut menemukan bahwa itu adalah artefak surgawi kelas bawah. Tunggu, kita tidak bisa menggunakan ini untuk menyelamatkan orang. Tiba-tiba, Duan Jiude berteriak ketakutan. Dia menyentuh kulit kura-kura di tangannya dan berkata sambil menatap Suke dengan ngeri, kita tidak bisa bertindak gegabah. Aku baru saja melakukan ramalan. Bisakah kamu menebak hasilnya? Ini jalan buntu, pasti jalan buntu. Titik. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan mati. Apa? Mendengar itu, Suke membuka matanya lebar-lebar. Semua penonton juga terkejut. Mereka tidak menyangka Duan Jiude bisa melakukan ramalan berbahaya seperti itu. Dia tepat di depan kita, tapi dia dalam bahaya? Ada apa di balik pintu rahasia ini? Kata Suke, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Menurut karakternya, dia tidak akan menyerah menyelamatkan Ryu Jingning hanya karena ramalan Duan Jiude. Dia pasti akan mengambil tindakan. Namun, semakin dia ingin mengambil tindakan, semakin banyak bahaya yang dia rasakan. Dia bahkan merasa tercekik. Bisakah kita masih menggunakan otak kita kali ini? Buttface bertanya. Kamu sebaiknya tidak. Duan Jiude menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia belum pernah menemui ramalan yang begitu mengerikan. Suke mengerutkan kening. Dia memanggil sistem dan bertanya, Sistem, bisakah kamu mencari tahu apa ini? Apakah ada cara untuk menyelamatkan Ryu Jingning? Ding. Setelah diperiksa, objek ini mengandung sejumlah besar energi. Itu adalah konotasi Tao yang ditinggalkan oleh dewa yang sudah mati. Itu disebut ketuhanan. Siapapun yang konotasi Tao-nya lebih lemah dari itu akan dilahap jika mereka mendekatinya. Tuan rumah disarankan untuk tidak mendekatinya, jawab sistem. Wajah Suke menjadi gelap dan hatinya tenggelam. Benda ini adalah ketuhanan. Apa itu ketuhanan? Itu adalah simbol dewa. Hanya mereka yang memiliki ketuhanan yang cukup yang bisa menjadi dewa. Jika konotasi Tao dari banyak pembudidaya digambarkan sebagai air, maka ketuhanan adalah laut. Apa yang akan terjadi jika setetes air jatuh ke laut? Menurut sistem, Ryu Jingning telah ditelan oleh ketuhanan. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika mereka mendekatinya, mereka juga akan dilahap oleh ketuhanan. Brengsek, Suke sangat marah sehingga dia tidak menyangka hal-hal menjadi begitu serius.
Sedetik yang lalu, dia pikir dia bisa bersatu kembali dengan Ryu Jingning. Detik berikutnya, dia mengetahui bahwa Ryu Jingning akan mati bersamanya. Perbedaan semacam ini membuatnya marah karena dia tidak berdaya. Sistem, beri aku cara untuk menyelamatkannya. Aku ingin Ryu Jingning keluar hidup-hidup apapun yang diperlukan. Suke berteriak pada sistem di dalam hatinya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Ryu Jingning di sini. Dia tidak bisa membiarkan dia dimakan oleh apa yang disebut ketuhanan seperti ini. Setelah pemeriksaan, sistem telah menemukan 2 cara untuk tuan rumah. Pemberitahuan sistem terdengar. Pada saat yang sama, sebuah jendela muncul di antarmuka sistem dengan 2 cara terdaftar di atasnya. Suke menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga pembuluh darah di lengannya menonjol. Karena 2 cara yang diberikan sistem itu kejam dan sulit untuk dipilih. Cara pertama sangat sederhana. Dia bisa mengirim seseorang ke ketuhanan. Selama seseorang menyentuh ketuhanan, ketuhanan tidak akan punya waktu untuk peduli dengan Ryu Jingning. Suke dapat mengambil kesempatan untuk menarik Ryu Jingning keluar. Namun, orang yang dikirim ke ketuhanan akan menggantikan posisi Ryu Jingning. Cara kedua adalah agar Suke pergi sendiri ke ketuhanan. Dengan Holy Physique dan Chaotic Green Lotus di tubuhnya, dia bisa melawan ketuhanan secara langsung. Itu sangat berisiko. Namun, jika dia berhasil, dia bisa menggunakan Chaotic Green Lotus untuk melahap ketuhanan. Jika dia gagal, dia akan ditelan oleh ketuhanan dan tidak pernah bereinkarnasi. Cara pertama adalah merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Cara lain adalah menempatkan dirinya dalam bahaya. Bagaimana saya harus memilih? Sentuhan dingin muncul di mata Suke. Kemudian, dia mulai mengukur kekuatan utama di belakangnya.